Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Tentunya kita seringkali menghadiri acara-acara yang di acara itu ada makan dan minumnya. Contoh, walimah pernikahan, walimah akikoh, walimah khitan, dan berbagai macam acara. Apakah yang bersifat syariat ataukah yang bersifat sosial saja? Seperti halnya ketika kita berkunjung ke rumah saudara kita, kerabat kita, atau sahabat kita, lalu disuguhkan makanan dan minuman. Nah, pertanyaan kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana hukum dan tanggung jawab orang yang makan, minum di tempat acara tersebut atau ketika kita bertamu lalu memecahkan piring atau memecahkan gelas. Nah, nampaknya remeh. Namun, jika kita bersama-sama hati-hati, kita bersama-sama melihat dampaknya yang dahsyat, kita bersama-sama tentu tidak bisa meremehkan. Maka pertanyaan ini akan membangun kehati-hatian kita agar tidak menambah masalah kelak jika kita telah berpulang ke rahmatullah. Apakah di alam kubur ataukah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mari kita simak bersama-sama bagaimana penuturan dan fatwa para ulama terkait masalah ini. Memecahkan barang, piring atau gelas atau merusakkan alat-alat yang lainnya yang di situ adalah peralatan atau perlengkapan konsumsi. Di dalam kitab I'anatut Talibin dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Walau tana walau dhaifun. Jika ada seorang tamu mengambil ina atau amin, wadah makanan, tentunya untuk wadah makan, fangkasaro minhu, lalu kemudian wadah itu pecah, wadah itu rusak, dhamina, maka baginya wajib mengganti wadah tersebut. Jika rusak diganti, jika pecah juga diganti. Kama bahasa hujjar kasiyu, sebagaimana yang dibahas masalah ini oleh Imam Az-Zarkashi rahmatullah alaih. Kenapa ada kewajiban mengganti? Li'annahu fiyadihi, karena sesungguhnya barang-barang itu, piringkah, gelaskah, sendokkah atau yang lain, fi hukmil ariyati, dalam hukum meminjam. Maka kalau ada orang meminjam kok memecahkan, wajib mengganti. Ada orang meminjam kok merusakkan, wajib mengganti. Yang dibelikan makanannya, piring, sendok, gelas, dan berbagai macam peralatan dan perlengkapan untuk konsumsi itu adalah dipinjami. Karena dipinjam, sekali lagi, wajib menggantinya. Jika tidak menggantinya, dosa dong. Nah, lalu seperti apa? Kita ingat beberapa nasihat guru kita yang menggambarkan bagaimana tanggung jawab seorang mukmin, seorang mukminah jika dia melakukan kesalahan, mengambil atau merusakkan barang seseorang. Diceritakan ada seorang alim, dia luar biasa, terkenal ibadahnya, kapasitas keilmuannya, dan juga begitu mulia akhlaknya. Ketika beliau mendapatkan undangan dari seseorang, beliau hadir. Acara selesai, makan minum. Usai makan minum, kemudian singkat cerita selesai acara pulang. Nah, ketika di tengah perjalanan, beliau kok rasanya merasakan ada yang nyangkut di sela-sela giginya. Refleks saja, tangannya mengambil satu dahan duri katakan atau apa, ternyata itu diambil dari pagar orang. Dan beliau tidak izin, cuman sebesar tusuk gigi. Lalu kemudian
Beliau berhenti membersihkan giginya setelah apa yang nyangkut di sela-sela giginya itu sudah kena dan keluar, dibuang. Beliau berlalu pulang sampai di rumah. Beliau sudah tidak ingat tentang itu. Alhasil beliau kemudian berpulang ke rahmatullah. Setelah berpulang ke rahmatullah, ada salah satu santrinya atau muridnya yang dekat tentunya secara batin, tersambung antara alam nyata, alam dunia dengan alam kubur. Bertemu santri itu dalam mimpi dengan sang guru. Bertanyalah kepada sang guru, bagaimana keadaan sampeyan panjenengan wahai guru, wahai syekh, wahai kiai? Dia mengatakan, aku sedang disiksa Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kubur. Alangkah terkejutnya, karena selama ini beliau dikenal dengan sedemikian khusyuknya dalam beribadah, tapi kok masih disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian sang murid bertanya, santri itu bertanya, kenapa guru, apa yang menyebabkanmu disiksa di dalam kubur? Sang guru kemudian menjawab, bukan dosa besar, bukan meninggalkan sholat, bukan judi, bukan apa, karena itu tidak pernah kulakukan. Aku disiksa seperti ini karena aku pernah mengambil dahan, mengambil mungkin duri, ya seperti duri kecil untuk membersihkan di sela-sela gigiku ada makanan, sisa makanan yang nyangkut. Nah itu yang menyebabkan beliau disiksa. Lalu kalau sebesar tusuk gigi saja siksa di alam kubur seperti bagaimana kalau piring? Bagaimana kalau gelas? Yang tentunya nilainya lebih besar daripada tusuk gigi. Dulu waktu saya ngaji di pesantren Al-Mukarram, almarhum Kiai Al-Hajj Muhammad Subadar memberikan nasihat seperti ini. Saya ingat betul. Hati-hati, sekecil apapun mengambil atau merusakkan barang orang itu akan diminta pertanggungjawaban. Kalau tusuk gigi saja itu sengaja tidak menyelesaikan urusannya di dunia, maka kelak di hadapan Allah di alam kubur itu urusannya seperti tiang listrik yang diambilnya. Seperti tiang listrik, padahal tusuk gigi. Bagaimana kalau banyak-banyak yang dicuri? Naudzubillah min syarri dzalik. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Allahumma amin. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan yang kita bahas. Karena berkewajiban mengganti, ada dua cara. Boleh ambil salah satunya untuk menyelesaikannya. Satu, menggantinya. Pecahin piring, ganti piring. Atau diganti dengan harga yang semisal piring. Kalau piring itu harganya 15.000, ganti uang 15.000. Itu cara pertama, ganti piringnya atau duitnya. Cara kedua, minta maaf dan minta kehalalannya. Bilang ke panitia, bilang kepada mohon maaf saya mecahin piring, mohon kehalalannya, saya tidak mengganti. Oh ya sudah selesai, sudah selesai. Tapi kalau kita umpet-umpetan, ditaruh di sini lalu mengendap-endap pulang begitu saja tanpa ada rasa tanggung jawab, ingat, tusuk gigi saja tanggung jawabnya seperti tiang listrik. Bagaimana kalau piring? Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membangun kehati-hatian kita. Sekecil apapun, kalau itu punya orang lain, harus kita pertanggungjawabkan dengan cara menggantinya atau kita meminta kehalalannya. Selesai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menuntun kita dengan hidayah dan taufiknya menuju keutuhan kehati-hatian dalam bersyariat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.